Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayyuhas salikuna fillah, jamaah penempuh jalan Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Kusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kangsar barokah, anak cucu soleh dan solehah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita alhamdulillah sudah berada di hari yang ke-17 pada bulan Ramadan. Berarti kurang lebih 12 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, semoga kesempurnaan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam kita umat Islam memperingati nuzulul Quran di mana-mana. Ada satu hal yang dalam pandangan para mufassir yang berbeda antara mufassir klasik dengan mufassir kontemporer, di atasnya modern, tentang ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yakni Iqra'. Iqra' mufassir klasik itu menerjemahkan dengan membaca. Tapi kalau mufassir kontemporer itu membaca dengan mendalam. Jadi membaca secara mendalam. Jadi kalau Nabi disuruh membaca Iqra' ma'ana biqari, maka pengertiannya Iqra', bacalah, saya tidak bisa membaca. Berarti ada orang lain yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf. Kemudian kalau ulama kontemporer, Iqra' itu berbeda dengan tala, yatlu tilawah. Jadi kalau tala itu membaca saja. Jadi kalau ada musabaqah tilawatil Quran, itu musabaqah membaca saja, membaca Al-Quran. Tapi kalau qiraah itu membaca secara mendalam. Nah, jadi kalau begitu sama keduanya,
hanya berbeda, satu hanya sekedar membaca. Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca, tapi yang satunya Nabi bisa membaca tapi tidak mendalam. Jadi tidak mendalam. Itu artinya bahwa kalau ada bahasan tentang sesuatu, pembahasannya itu sampai mendalam. Nabi itu hanya baca kulit, ya. Jadi hanya baca kulitnya. Makanya kalau mengacu kepada hadis Nabi ketika ditanya oleh sahabat siapa yang paling berhak menjadi imam di antara kita, imam sholat maksudnya, Nabi menjawab qurra hukum. Jadi qurra hukum, orang yang paling paham tentang Al-Quran, ya. Jadi bacaannya bagus, tapi dia juga paham kandungannya, gitu. Jadi lebih paham bacaannya bagus dan lebih paham kandungannya. Berarti kalau begitu kan qurra itu orang yang membaca tapi dia paham dengan apa yang dibaca. Itu diantara persyaratan seorang imam sholat. Tapi apa ada orang itu bacaannya bagus tapi gak paham? Ya gak ada. Jadi tidak paham. Tapi itu kan akhirnya menjadi kategori siapa yang berhak menjadi imam, ya qurra hukum, yang bisa membaca dengan bagus dan memahami apa yang dibaca secara mendalam. Tapi karena kalau itu tidak ada ya turun, ya mungkin dalam pengertian hanya bisa maca sing apik tapi gak ngerti karepe, ya. Nah nanti bisa turun lagi, ya, karena masyarakat ini kan tidak sama, gitu ya. Makanya alhamdulillah sekarang ini kan di mana-mana tahfidz Al-Quran. Tapi ojo mung tahfidz akhirnya, tapi juga menjadi seorang yang hafal Quran tapi sekaligus mendalami Al-Quran. Makanya kalau Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali, karena Ibnu Muljam seorang yang pandai membaca Al-Quran, pernah dikirim ke Mesir untuk mengajarkan bacaan Al-Quran, tapi dia tidak mendalami kandungan Al-Quran, sehingga dikira Sayyidina Ali itu sudah menyalahi Al-Quran. Padahal tidak, Sayyidina Ali mendalami apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kita mempelajari tasawuf ini, yaitu tidak hanya kulit, ya, tapi juga sampai mendalam. Jadi sampai mendalam. Berarti diharapkan kita menjadi qori, gitu ya. Jadi ya wong akeh qurra, ya. Jadi kita menjadi qori, orang yang bisa, yang memahami dan mendalami tasawuf itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang khusyuk dan tawadhu. Kita buka halaman 203. Alinea pertama, paragraf pertama. Saya telah mendengar Abu Sa'id Al-A'rabi mengatakan Sufyan Ats-Tsauri, ya, telah mengajariku. Dia mengatakan bahwa orang yang paling mulia dibagi menjadi 5, yaitu ilmuwan yang zuhud, ya. Jadi ilmuwan yang zuhud itu. Ahli fikih yang sufi, yang ngerti syariat, lohire yang ngerti
ngerti hakikate gitu. Orang kaya yang tawadhu, wong sugih sing andhap asor. Orang fakir yang bersyukur dan orang berpangkat yang mukanya berseri-seri. Ya. Jadi Syekh Sofyan Ats-Tsauri ini tabi'in mengatakan dia mengatakan bahwa orang yang paling mulia dibagi menjadi 5, yaitu ilmuwan yang zuhud. Jadi ahli ilmu yang tahu batas ya. Tahu batas iki tekku, iki tekmu ya. Apalagi kalau dirinya itu ya dirinya ya juga dipandang orang lain sebagai bukan hanya dirinya, tapi dia mewakili masyarakat. Maka di sini dia akan dihadapkan dengan 2 hal. Ya. Jadi apakah ini untuk dirinya atau untuk dirinya sebagai wakil dari rakyat, wakil dari umat. Itu ilmuwan yang zuhud itu. Kemudian ahli fikih yang sufi. Jadi ahli fikih itu ahli hukum dzahir, hukum perbuatan mukallaf, tapi dia sekaligus seorang yang sufi. Jadi menurut Sufyan Ats-Tsauri, jadi Ats-Tsauri niki tabi'in, dia mengatakan bahwa orang yang paling baik itu pertama adalah ilmuwan ya, alim dan zuhud. Jadi alim dan zuhud. Kemudian yang kedua fuqaha, faqih gitu ya. Jadi faqih yang sufi. Jadi artinya seorang itu paham hukum formal, tapi paham apa yang terkandung di dalamnya. Nanti kalau kita belajar Sirrul Asrar, ya, dan kitab namanya Sirrul Asrar, rahasianya rahasia. Ya. Rahasia ono rahasia nih maneh. Itu kalau kita baca kitab Sirrul Asrar itu ya mengkaji dzahir dan batin sesuatu ya. Jadi mengkaji dzahir dan batin. Jadi kalau fikih itu faqih itu mengkaji dzahiri, tapi dia juga sufi, dia tahu apa maknane, karepe apa gitu. Kemudian orang yang kaya tapi tawadhu ya. Jadi kaya ya ghani yang tawadhu, andap asor. Kemudian orang fakir yang suka bersyukur. Fakir yang suka bersyukur. Jadi suka bersyukur itu dia bukan syakir ya. Jadi dia adalah syakur. Karena wa qalilun min ibadiyas syakur. Sidik banget kawulaku yang pandai bersyukur. Jadi sing pandai bersyukur itu artinya ya bersyukur kapanpun. Mestinya dia itu ya mestinya dia mungkin curhat, tapi dia tidak, dia bersyukur. Alhamdulillah, itu as-syakur ya. Makanya teman-teman mriki kula sebutaken fakir yang
syakur. Nah, kemudian yang kelima ialah orang yang punya pangkat tapi berseri-seri. Jadi punya pangkat jadi tidak duweni pangkat tapi wajahnya serem, wong wedi gitu ya. Nah, tidak begitu. Tapi orangnya punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, tapi dia ajar kepada orang lain. Artinya dia bisa mewujudkan amanat untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Jadi dur ajar. Iya. Jadi di sini ada tekanan. Berarti kalau begitu zuhud, ya, alim yang zuhud, fakih yang sufi, kaya yang tawadhu, ya, fakir yang syakur, punya pangkat, jabatan, kedudukan, tapi ajar. Itu berarti antara maknanya bahwa zuhud, sufi, tawadhu, syakur, ya, ajar itu tandane wong tawadhu. Jadi tanda orang tawadhu. Ya. Jadi dari situ ini gambaran tentang tawadhu. Jadi tidak hanya tawadhu bagi orang yang kaya, fakih pun yang tawadhu, alim yang tawadhu, fakir yang tawadhu, punya pangkat dur, ya tawadhu, andap asor. Itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menurut Yahya bin Mu'adz, tawadhu adalah suatu kebaikan yang dapat dikerjakan oleh setiap orang. Jadi tawadhu dengan macamnya ini itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Mek kari gelem apa ora? Setiap orang. Ya dengan apa yang diterima dia bisa tawadhu. Kelebihan harta, kekurangan harta, enggak duwe pangkat. Nduk apa maneh duweni pangkat, ya. Semua dia bisa tawadhu. Maka itu bisa, menurut Yahya bin Mu'adz, itu adalah kebaikan yang bisa dikerjakan oleh setiap orang. Makanya orang itu, ya, apapun posisinya, jabatannya di hadapan manusia yang memiliki kelebihan atau kekurangan, kuncinya mek siji, bisa enggak tawadhu dengan keadaan dirinya. Bisakah dia tawadhu dengan keadaan dirinya? Nah, jadi menurut Yahya bin Mu'adz, tawadhu adalah suatu kebaikan yang dapat dikerjakan oleh setiap orang. Tetapi apabila dikerjakan oleh orang yang kaya, tentu akan lebih baik. Ya. Jadi tentu lebih baik. Berarti kalau begitu ya setiap orang itu ya orang alim, faqih, kaya, fakir, punya pangkat. Ya. Enggak punya pangkat pun dia tawadhu. Itu. Karena tawadhu itu prinsipnya bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya. Sombong adalah keburukan yang dapat dikerjakan oleh setiap orang, tetapi apabila dikerjakan oleh orang fakir tentu akan lebih buruk. Lah wong melarat kok sombong, jare bare ditakoni, lah kapan maneh ngenteni sugih ya ora iso sombong. Bumbung sik melarat. Menurut Ibnu Athaillah, tawadhu adalah orang yang menerima kebenaran dari orang lain.
Jadi kalau begitu ya tawadhu itu adalah mau menerima kebenaran dari orang lain. Jadi kebenaran, makanya kebenaran itu ada kebenaran ilahiyah. Jadi kebenaran yang datang dari Allah. Jadi ilahiyah. Niki kebenaran ketuhanan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Pokoknya cekak Gusti Allah wis paling bener, ndak usah kade ditawar. Gitu. Ya, fala takunanna minal mumtarin. Aja ono tenan sliramu dadi wong sing ragu. Tapi ada kebenaran kemanusiaan, insania. Nah, jadi ada kebenaran ilahiyah, ada kebenaran insania. Berarti kalau Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai pedoman, ya, sebagai pedoman bagi manusia. Jadi Gusti Allah nyiptakno menungso, iku enggak me dikongkon diciptakno tok, tapi diparingi pedoman. Pedomane Al-Quran. Wis pokoke nganggo Al-Quran wis mutlak wis, gitu ya. Wis mesti bener wong sing gawe sing ngekeki kok, gitu ya. Nah, insania, nah di sini yang jadi masalah. Kebenaran dari orang lain yang itu sifatnya ilahiyah atau insania. Nah, menungso itu dengan logikanya dia bisa menyampaikan kebenaran dalam pikiran manusia. Nah, kita mau menerima itu namanya tawadhu. Gitu. Makanya kalau ada orang ya secara mutlak itu tidak ada dalam Al-Quran, Pancasila tidak ada dalam Al-Quran, kata Pancasila, padahal kiai-kiai pada waktu itu merumuskan dasar negara Pancasila. Nah, berarti kan kiai tahu bahwa itu ada dalam Al-Quran. Jadi tidak tekstual tapi kontekstual. Jadi tidak tekstual itu ya apa yang termuat, tapi kontekstual itu nilainya. Jadi nilainya. Jadi kalau nilainya podo ae, karena hukum Islam itu ada hukum Islam ya tekstual, ada hukum Islam kontekstual. Jadi hukum Islam normatif, tapi ada hukum Islam yang substantif. Ini kalau kita belajar ilmu wong sakniki. Jadi ada hukum Islam normane, zakat ya wis ngono iku zakat. Tapi ada hukum Islam yang substantif nilainya. Lah nilainya itu di sini adalah namanya melihat maqasid syariah. Ya, jadi maqasid syariah. Tujuan syariah napa? Niku mewujudkan jalbul masoleh lan darul mafasid, ya. Darul mafasid. Jadi lek ana wong duweni pikiran tidak langsung menunjuk kepada Al-Quran, tapi dia menunjuk pada sisi pikirannya untuk mewujudkan kemaslahatan. Itu sudah ajaran Islam. Jadi ajaran Islam substantif. Jadi setiap apa saja yang diwujudkan untuk menumbuhkan kemaslahatan itu sudah syariat Islam, gitu. Jadi sudah syariat Islam, karena itu ini adalah maqasid syariah. Jadi ini adalah maqasid syariah. Tujuan ya
maqasid syariah. Makanya kalau orang itu sudah belajar agama, ya belajar agama mendalam, itu berbeda dengan belajar agama hanya kulit tok. Nek belajar agama mek kulit tok ya bolak-balik iki bid'ah, iki khurafat, iki kafir. Jadi pun ngoten. Jadi niku wong sing biasae ngajine mek kulite tok. Tapi lek ngajine sampai mendalam, makanya Iqra itu kan maca sampai dengan mendalam. Maka dia tidak akan menjadi manusia yang kena penyakit TBC. TBC niku apa? Tahayul, bid'ah, khurafat. Bukan tuberkulosa, itu paru-paru nih sawak gitu. Nah, disinilah maka kalau kita melihat bahwa tawadhu menerima kebenaran dari orang lain, yang ilahiyah ya diterima, yang insaniyah juga diterima. Nah, yang insaniyah itu mewujud dalam maqasid syariah, yakni jalbul masoleh wa darul mafasid. Jadi jalbul masoleh itu mewujudkan kemaslahatan. Nah, darul mafasid menolak kemadaratan. Makanya kalau ada BMKG, hati-hati di Malang akan ada hujan lebat. Hati-hati, kudu dijaga jangan sampai ada banjir lagi atau ono angin supaya wite ora rubuh ya apa jadi ketoki dhisik wite ya. Jadi itu adalah sesuatu kebenaran untuk mewujudkan kemaslahatan. Makanya kalau sudah begitu, kebenaran itu dari siapa saja, boleh dari koncone padha agamane utawa liya agama. Itu jadi utawa liya agama. Nah, disinilah maka tawadhu itu sangat luas. Makanya nek kita maca undang-undang di negara kita, ya ana undang-undang sing cara syariat, ana undang-undang tentang perkawinan, undang-undang tentang zakat. Tapi ya ana undang-undang sing tidak nampak di dalam Al-Qur'an, tapi jiwanya itu jiwa Al-Qur'an. Undang-undang lalu lintas gitu ya. Jadi undang-undang lalu lintas itu di Quran kan apa? Biyen niku embonge ombo kendaraan dididik. Lesane iki embonge ciut kendaraane akeh. Maka perlu undang-undang. Zaman biyen dualane ombo 100 meter tapi sing liwat unta situ, Pak. Glondo. Lah saniki mboten dalane mek 10 meter sing liwat ewon gitu. Maka diperlukan undang-undang. Lah undang-undange lek didelok teko Al-Qur'an ya kaya-kaya gak ono gitu ya. Kaya-kaya gak ono. Tapi secara gemblengan undang-undang itu dirancang supaya lijalbil masolih, untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Itu ditarik secara garis besar. Jadi langit lan bumi, ya, langit, bumi, matahari, bulan melaku ndek sumbune, itu berarti kan melok undang-undang ketuhanan, sunnatullah. Ya, jadi hukum alam itu natural law niku sajane sunnatullah gitu. Jadi niku sunnatullah. Makanya nek kita niki mau menerima aturan undang-undang maka berarti kita niki tawadhu. Oh gak oleh lek lampune abang aja nginclik kae itu ya. Jadi aja nginclik kae.
Dadi kuning hati-hati ya. Mari ngono ijo. Makane perapatan jenenge Bang Joning ya. Saling ngabang ijo kuning gitu. Makane nanti kula ceritakan waktu kula ten Sydney nyewa taksi, kula lungguh ning ngarep. Mari wong kula takoni ternyata 30 tahun ning gone Sydney di Australia, dheweke niku omahe Klayatan. Nggih. Wis 30 tahun ten mriku. Lho Pak, wong embung sepi mboten sampean lakokaken sih kendaraane. Oh niku si abang. Nah, tapi kan sepi ya Pak. Wong gelek ten Indonesia. Itu ya. Jarine ngaten. Lek ten mriki niki mari melanggar dilintas ana surat teko tek dikocone. Golek melanggar maneh dikek ana surat maneh. Golek kate melanggar maneh ana surat maneh. Mari ngono SIM dicabut selama hidup ndak boleh ya berkendaraan. Lek ten mriki kan boten Pak penak. Ya, jadi ten mriki penak. Jarine wonge ya lek ten Indonesia ngoten. Lek ten mriki ya kula mboten sida nyambut gawe gitu ya. Nah, jadi itu mentaati aturan itu walaupun tidak termuat di dalam Al-Qur'an. Ini ku termasuk tawadhu. Jadi tawadhu jadi sangat luas sekali gitu. Sangat luas sekali. Jadi bukan tawadhu itu mesti dingklu lek ketemu wong tuwa hormat, lek mlaku rada runduk, lek ndek ngarepe ana wong tuwa. Bukan hanya itu. Tapi semua apa yang ada di masyarakat itu dia tawadhu gitu ya. Nah, dalam satu riwayat Zaid bin Thabit mengendarai hewan tunggangan. Tiba-tiba Ibnu Abbas datang mendekatinya untuk memperoleh pengajaran seraya memegang kendali hewan tunggangannya dengan sikap menunduk. Zaid merasa tidak enak, kemudian melarangnya, lepaskan wahai putra paman Rasulullah. Namun Ibnu Abbas tidak mau memperdulikannya. Dia tetap memegangnya seraya mengatakan, seperti inilah kami diperintah untuk berbuat baik, sopan atau tawadhu kepada ulama kami. Jadi kepingin oleh nasihate, jadi menunduk mawon, yaitu tawadhu yang diperintahkan oleh Nabi terhadap orang yang alim itu. Rupanya Zaid cukup cerdik ya. Dia segera merebut tangan Ibnu Abbas, menarik kemudian menciumnya sambil mengatakan, seperti inilah kami diperintah untuk berbuat baik kepada keluarga Rasulullah. Jadi karena Zaid bin Thabit itu ya seorang sahabat, datanglah keluarga Rasulullah minta nasihat. Dia kebetulan naik kuda, kemudian dia pegang kudanya sambil merunduk. Tapi akhirnya dia tahu saya ini dengan dia lebih tinggi dia. Ya akhirnya apa? Dia ambil kemudian dia cium sambil mengatakan, inilah kami diperintah untuk berbuat baik kepada keluarga Rasulullah ya. Jadi keluarga Rasulullah itu artinya tawadhu. Nah tawadhu itu kalau begitu bisa tawadhu dalam pengertian orang per orang. Ada tawadhu dalam pengertian orang kepada jamaah. Tapi dalam pengertian tawadhu dari orang atau jamaah kepada aturan. Gitu. Jadi dari orang atau jamaah terhadap aturan. Jadi kalau begitu di sini saya tambahkan. Jadi tawadhu itu perorangan.
Kemudian yang kedua jamaah, kelompok. Kemudian yang ketiga tawadhu, ya, jamaah, ya, institusi. Jadi institusi terhadap apa? Ya, terhadap aturan, aturan ketuhanan dan aturan kemanusiaan, ya. Jadi aturan ketuhanan dan aturan kemanusiaan, dan itu sudah terformulasikan di dalam dasar negara Pancasila. Jadi harus berdasarkan kepada asasnya adalah Pancasila. Nah, aturan negara, ya. Kemudian aturan negara, dasar negara, ya. Jadi dasar negara, ya, dasar negara, atau aturan organisasi. Ono pengurus NU tapi gak tahu moco anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Akhirnya melaku karepe dhewe. Jadi mlakune karepe dhewe. Apa ono ya mestine jenenge pengurus ya kudu apal anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Lagi gak tahu diwaca. Sampai 5 tahun tadi pengurus ya gak tahu moco. Padahal itu kudu diwaca. Ya, karena itu kunci kalau itu organisasi. Ya. Jadi organisasi. Lah berarti di sini ada organisasi atau jamaah atau individu. Jadi individu. Nah, jadi kalau begitu orang tawadhu itu bisa orang per orang. Jadi bisa orang per orang. Ya, hormat karena dia punya kelebihan sebagai pribadi, bukan kelebihan harta, tapi kelebihan perilaku. Gitu. Jadi tapi kelebihan perilaku. Ya. Kemudian bisa dalam individu karena ilmu. Karena ia perilaku secara umum, ya ilmu. Tapi kalau organisasi kita harus tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sampai ngene iki wis paham enggak dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Kemudian aturan negara, dasar negara, sing dikenal dengan singkatan PBNU nih. Lho kok PBNU singkatannya P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Jadi di sini PBNU Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya NKRI, kemudian U Undang-Undang Dasar itu. Urwah bin Zubair mengatakan, saya pernah melihat Khalifah Umar bin Khattab sedang memanggul air. Di atas pundaknya terdapat sebuah girbah, ya, tempat air dari kulit. Saya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidak seharusnya Tuhan berbuat seperti ini. Wong Amirul Mukminin kok ngangkat banyu. Umpama zaman sakniki ngangkat banyu ning gone ya wadahi banyu apa? Ya terserah sakniki. Ya. Dia menjawab, ketika para utusan delegasi datang kepadaku, mereka mendengarkan dan tunduk kepadaku.
sehingga kesombongan terkadang muncul dalam diriku. Ya. Oleh karena itu saya harus menghilangkannya. Kemudian dia melanjutkan pekerjaannya dan membawa girba tempat air itu ke ruang dapur seorang wanita dari golongan Ansor dan menuangkannya ke dalam wadahnya sampai penuh. Nek wong-wong ku teko ndek kantorku, aku ngomong kabeh tunduk. Jare Sayyidina Ali. Kabeh wong mesti sungkan karo aku. Nah, pada saat itu muncul kesombongan hatiku, wong-wong iki kalah karo aku. Supaya kesombongan ini hilang, aku perintahno awakku supaya ngangkati banyu, memenuhi kebutuhane rakyate. Jadi awake diseneni dhewe, itu. Tapi awake diseneni dhewe. Niki saking nopo, saking tata kramane menghilangkan kesombongan. Ya walaupun tidak sombong, tapi di hati ini. Jadi ketika orang-orang datang sowan, konsultasi, kabeh manut gitu. Nah, akhirnya di dalam hati saya iki ana sombong ya. Supaya sombong iki hilang, tak ngangkati banyu kanggo penduduk. Ya. Jadi tak ngangkati banyu kanggo penduduk. Karena saking napa, saking hati-atine. Nek jerone ati niki lho. Jadi nek jerone ati kuwi anu muncul kesombongan. Ya. Jadi muncul kesombongan. Diseneni awake dhewe itu ya. Wis padha karo sregep nang masjid. Mari ngono muncul. Ya, muncul sifat takaburi gitu. Jadi muncul sifat takaburi. Ya. Jadi muncul sifat sombongi. Lah iya apa-apaan ngene ka ono sing iso gitu ya. Padahal iku ngono peparinge Gusti Allah. Berarti lem kancane awakmu kok sregep sih ibadah. Wong ngene iki kan karepe Gusti Allah. Delok ana wong lek ndelok gagahe kaya ngono, ya. Gak kuat poso. Tapi ana wong kok awake cilik kuat poso. Gitu. Lah jare sing cilik disombongi sing gagah. Awakmu gedhe, ya, ora kuat poso. Aku iki awakku cilik nih, poso kuat. Gitu. Soale awake cilik lek poso mesti kuat. Tapi awake gede-gede itu biasa tambah gak kuat. Soalnya terus disene wetenge. Lah metu kesombongan ngoten niku dikira ngono iku awake dhewe iku ngono kekuatan teko Gusti Allah. Lek ngoten diseneni awake dhewe. Aja kate ngomong macam-macam, batin macam-macam gitu ya. Nah niku dicontohno Sayyidina Umar itu. Jadi Sayyidina Umar mencontohkan ketika dia ditegur oleh bawahannya, wahai khalifah, engkau tidak layak melakukan hal ini. Ya, saya ini khalifah. Setiap orang datang konsultasi, mesti mereka itu taat. Muncul rasa sombong saya, lu wong-wong lu taat kabeh nang aku. Nah untuk menghilangkan itu maka diperlukanlah satu perilaku nyeneni awake dhewe. Ya ngangkati banyu itu ya. Jadi ngangkati banyu itu ya. Nah niki cara wong ahli tasawuf. Jadi bukan hanya tawadhu itu zahir, tapi juga tawadhu itu batin. Sayyidina Ali ketika Nabi Muhammad mengadakan lomba sholat terkhusyuk ya. Jadi ini sahabat liyane engko sing paling oleh mesti Sayyidina Ali. Begitu wis wayahe hadiah serban dadakno badhe diparingaken Sayyidina Ali, ndak, jangan. Saya tadi itu waktu sholat
ada bisikan begini, paling-paling ku serbane kena aku. Gitu ya. Jadi gak sido. Jadi gak khusyuk. Jadi ini sesuatu yang biasanya malah gak ono wong ro, dirahasiakan. Tapi dalam pandangan tasawuf yang mendalam, yang ngono iku jenenge kekurangan, gitu ya. Yang ngono iku jenenge kekurangan, gitu. Makanya ada orang itu yang tawadhu, ya. Jadi tawadhu dalam pengertian totalitas, ya dohire, ya batini. Jadi dohir, batin. Ya. Nggih, mbok pilih enten pertanyaan. Monggo. Sebagai seorang istri, ini pertanyaan. Diharuskan patuh pada suami. Tetapi jika suami itu diajak ngaji bareng, ya, tidak mau, apa si istri berdosa jika tetap pergi ngaji, sedangkan si suami dipamiti menjawab sak karepmu. Jadi sing lanang jawabe budal-budal kono sak karepmu. Mohon penjelasannya. Nah, sakjane niki sing jelasno ya kudu bukan suami, ya. Ya istri itu. Ngeten. Jadi wong rumah tangga niku pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Awakmu iku bojo nomor loro, ya. Sing nomor 1 Gusti Allah. Kira tuh angel maneh, Pak. Jadi wong lanang nang wong wedok. Sing nomor 1 bojoku iku Gusti Allah sing tak cintai. Sing nomor 2 awakmu. Gitu. Jadi kelek ngoten niku gampang. Ngaji kan perintahnya Gusti Allah. Lha jarine sampeyan iki cinta nang Gusti Allah. Lah kok sakarepmu itu ya. Ya sakarepmu iku artine ya iku karepe pilihanmu dhewe ngono. Ya. Bapak lali ngomongan zaman biyen, ya. Karo omongan zaman saiki kan ora padha gitu ya. Jadi niku didelok teko ya latar belakang gitu ya. Jadi didelok latar belakang gitu. Jadi tinggal kita ini sakarepmu iku lek padha karo ngeten ta. Gusti Allah itu ngekei Quran. Kon gawe apa ora sakarepmu. Gitu. Tapi wong niki ten Quran Gusti Allah ya wong asale ngomong cintai nang Gusti Allah dadakno barang bojone mewujudkannya kejawabane sakarepmu. Iki jawaban sakarepmu iki ikhlas apa ora? Gitu ya. Ya lek ndelok modele gak pati ikhlas ya. Ya ndelok modele. Padahal Nabi mengatakan kalau engkau nikah ajari istrimu untuk menuntut ilmu. Jadi untuk menuntut ilmu. Lah berarti kan ada dalil. Jadi kapure wong lanang itu ngajari bojone golek ilmu. Lek zaman biyen kan wong wedok gak oleh sekolah. Saiki wong wedok iku sekolah kabeh. Makanya rabi zaman saiki iki paling penak. Ya. Wong lanang oleh bojo kuliah S3. Lah wis penak ta? Ya. DE S1 oleh S3 terus gak ati nyekolahno. Lah niku ada yang kurang gitu lah, ada yang kurang. Ilmune iku dikongkon maca, kongkon golek ilmu sifate ikra mboten tilawah. Lek biyen ilmune tilawah, saniki ilmune ikra membaca secara mendalam. Lah ngaji ini kan pendalaman gitu. Jadi tawadhu itu ya perlu ada pendalaman gitu. Kemudian yang kedua, jika kita istri mau pergi mengaji,
dan tidak mau salaman sama suami karena menjaga wudunya biar nggak batal apa dosa, padahal suami ingin mencium pipinya ya, tapi istri tak mau, gimana? Lebih baik mempertahankan wudunya apa lebih baik pasrah? Ya tergantung istrinya ya. Apa kepingin cipiki-cipik yang kok wudu mana ini masjid jadi wudu mana ini masjid itu. Nek mbok sing wis ngerti ya salaman, tapi ya dikai apa jenenge kaine slendange di anu ngoten ya. Wis pokoke ngoten niku tergantung wis itu ya. Jadi apa jare aku dhewe wudu, ya engko wudu maneh wis kadung cinta ya. Nggih. Tentang melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Bagaimana ya jika kita masuk masjid tiba-tiba sholatnya sudah akan dimulai, imam sudah takbir, apa yang saya lakukan sholat sunnah tahiyat apa mengikuti sholat ya imam? Ya melok imam lah. Jadi umpamane sholat tahiyat saya oleh sarokaat, ya sarokaat ae engko diterusno mari jamaah, karena pentingnya jamaah sholat wajib. Bahkan nek kita wis niat sholat tahiyat masjid, makanya nek mlebu masjid dek ndang sholat ojo sak ketemu koncone salaman ya. Niku kudu dhisikno tahiyat masjid ya timbangane ketemu konco salaman gitu. Ya iku dhisikno tahiyat masjid gitu. Tapi yang karena kabeh gak ngaji kancane disopo ya ning jero masjid ya. Engko gak nyopo sangkane ketemu konco kok gak noleh gitu ya. Jadi tahiyat masjid iku enten penggantine. Maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping sekawan ya. Jadi sambil mlaku wis takbir ya lek mlakune cepet ya iso nututi. Wong kula nate ten mriki dhuwur wudu teko kono takbir mlaku rene wis entek wae itu ya. Teko ngarep mriki wis entek lho ya apa lek sembahyang kok cepet men ya. Sholat sunat tahiyat masjid dengan sholat lisyukril wudu itu yang didahulukan yang mana? Nah, kalau ini tergantung kita. Kalau kita ini baru wudu ya diutamakan wudu, kemudian baru tahiyatul masjid. Tapi nggih enten sing tahiyatul masjid baru lisyukril wudu, karena lisyukril wudu iku enten batese waktune sampai garinge air wudu di tubuh. Padha karo ngeten. Nek jaman biyen lek ana wong pidato, ana sing salam dhisik, ana sing bismillah dhisik. Mungkin kita sing tua-tua iku sik eling. Lek sing salam dhisik iki wong NU. Lek bismillah dhisik dudu NU. Tapi saniki anak wong NU kan sing ngerti ya. Dadi kan sing ngerti ya gak kate salam dhisik mora bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi niku jenenge apa kalam qoblas salam ya. Jadi ngomong sadurunge salam, makanya lek bismillah dhisik salame ora wajib dijawab gitu. Tapi lek salam dhisik lha iku salame wajib dijawab gitu. Makanya enten wong sing maca bismillah dhisik supaya engko sing jawab iki lek gak pati perhatian
Ya ana sing gak jawab, jane gak dosa. Dadi enten sing ngoten. Niku ilmune kados ngoten. Cuma krana kula niki wis pendidikan pembelajaran zaman kuno. Saben pidato gak tahu maca bismillah dhisik. Mesti salam dhisik. Kadung wis biasa. Tapi arek-arek saniki mboten. Bismillah dhisik. Karena ngajine gak model kiai kuno. Gitu. Jadi kula sering ngemutaken biyen niku ngene lho. Saiki iki ngene. Wah, kan bedane. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.